In this episode, Rizal Sungkar will tell us about RFT Motorsport, IMI Digital Motorsport, and industry of sim racing Indonesia. This is Simpod. Hey, stop. You listen. This is Simpod. Halo Om Rizal. Halo Medo, Des. Udah lama ya nggak ketemu ya Om ya? lumayan ada Lumayan ya. setahun nih kita nggak ketemu ya. Iya benar. Kita terakhir ketemu tuh 2020 ya kayaknya ya waktu masih kerja di BMW ya Om ya. Betul sekali, kita Oh bareng-bareng iya. bikin acara apa waktu itu ya, Mochi kalau nggak salah deh. Mochi, benar-benar Mochi. Ya, Iya itu kita terakhir ya. Wih, udah lama Betul. banget ya. Betul. Itu sebelum corona ya. Apa udah corona ya? Udah corona tapi apa ya istilahnya lockdown, setelah lockdown pertama selesai itu. In Oh iya between lah. benar. Iya benar. Udah agak mulai mereda sebenarnya ya. Udah sedikit. Waduh, gimana kabarnya Om? Alhamdulillah sehat walafiat. Wih, keluarga aman Om? Sehat semua? Keluarga alhamdulillah aman walaupun sempat di bulan April kita kemarin kena COVID juga berdua, gue cuman ya gue sama anak gue yang nomor 2 tuh si Xavier. Oh, tapi istri sama anak yang itu aman ya? Alhamdulillah aman. Jadi 3 anak gue yang lain sama istri aman alhamdulillah. Waduh, isoman berapa lama Om? Isoman kebetulan kita cepet banget sih, gue dari mulai positif sampai negatif tuh 10 hari. Cuman tetap harus jaga 14 hari. Setelah itu baru kita bisa cek lagi yang kedua, bener negatif lagi, kata dokternya udah boleh, oke baru deh kita ketemu. Oh iya sih, masa inkubasi ya katanya ya. Benar. Oh iya benar. Oke. Om, sekarang kesibukannya apa nih? Kesibukan aku sendiri untuk dari sisi kerjaan ada di RFT Motorsport yang pasti di Pondok Cabe. Itu adalah bengkel sekalian kita car builder untuk motorsport car ya, baik mau tanah mau aspal ya kan, rally, balap, touring, drifting, off-road dan lain-lain, dan sports car juga, daily car juga gitu. Ini memang khusus Om, kayak RFT Motorsport tuh khusus untuk orang-orang yang bikin memang untuk jadi mobil balap apa gimana Om? Iya kebetulan kita memang speciality-nya ya, datang background-nya kan dari keluarga motorsport juga. Jadi gue lihat di Indonesia kan niche market banget ya, artinya pembalap itu mau balapan nggak ada bengkel yang betul-betul fokus hanya ngurusin balap aja, pasti kan dimix sama bengkel harian kan. Iya. Jadi kalau di RFT ini memang main fokusnya adalah balapnya dulu, baru hariannya sebagai pendukung, tapi itu pun ya saling mendukung lah istilahnya, tapi fokusnya adalah di motorsport gitu. Wih, serem. Itu udah berapa lama Om RFT itu berjalan? Kita tahun ini tahun ke-14 berarti ya sebetulnya kalau nama RFT Motorsport sendiri. Tapi kalau dari tim pertama kali dibentuk itu, pertama pembalapnya adalah Rifat sama gue itu dari tahun 96. Jadi kalau 96. Iya, kalau workshopnya sendiri menerima customer 2006, tapi kalau dimulai dari tim 96 gitu. Wih, lumayan juga ya. Dan lumayan. Itu berawal dari Om memang balapan, terus akhirnya punya keinginan kayak kalau misalnya orang-orang pengen balap gimana ya gitu. Terus akhirnya terjadilah RFT Motorsport itu terbuka untuk umum. Benar sekali. Jadi dulunya tuh tadinya kita berdua tim Pertamina atau Gudang Garam gitu ya. Terus kita lihat dunia motorsport ini di Indonesia, timnya kebanyakan tim-tim besar lah pada saat itu yang bisa eksis kan. Sedangkan teman-teman kita ini
punya kemampuan tapi nggak punya tempat untuk bersandar. Di mana nih tim yang bisa ngajarin gue dari sisi manajemen, dari sisi driving skill, dari sisi car developmentnya, spare part supportnya, mekanik supportnya dan lain-lain. Jadi di situ ada satu teman gue, kita ketemu, dia bilang gue mau dong kayak lu, gue pengen tahu terima beres aja deh gimana caranya. Nah di situ gue mulai ngobrol sama nyokap, sama Rifat, kayaknya gue mau coba deh buka workshop yang memang terima untuk customer gitu. Jadi kebetulan gue partneran sama temen SMA gue namanya Andrew Fasa. Di situ kita buka, namanya tetap kita pakai RFT tapi motorsport gitu. Kalau sebelumnya adalah RFT Management gitu. Pada saat tim tuh hanya RFT Management, tapi begitu menjadi client base, RFT Motorsport namanya. Oke, RFT itu berdiri atas singkatan apa, Om? Sebetulnya dulu namanya dikasih oleh nyokap karena Rifat mulai duluan kan, jadi basicnya sebenarnya RFT itu Rifat. Iya, dulunya tuh aslinya namanya Rifat, dikasih singkatan. Terus nama itu makin dikenal, makin membesar. Gue pikir kalau buka bisnis kita ngapain start from zero ya kan? Kita pakai nama yang udah existing aja gitu kan. Walaupun ownership-nya gue sama partner gue, tapi basically kita kan besar dari sini ya. Jadi kita pakai nama ini untuk kita lanjutin membesarkan tim RFT Motorsport atau RFT Management menjadi RFT Motorsport gitu. Widih, berarti udah hampir bisa dibilang 15 tahun lah ya Om ya, untuk setelah RFT itu untuk go public gitu ya? Iya, exactly. Wih, lama banget ya, 15 tahun. Tapi pernah nggak Om, gue kepo aja sih, maksudnya mobil apa yang paling susah pada waktu itu yang Om pernah kerjain di RFT Motorsport itu? Jadi kita ada 2 basic ya. Jadi pertama kita itu bangun mobil, ya kan, dari mungkin dari mobil yang ada di Indonesia ya, baik dari mulai Evo, Subaru, Lancer GTI, Pajero, Triton dan seterusnya lah, banyak ya, ada Silvia, ada dari mulai 200 SX, S13, S14, S15 gitu kan, Skyline, Porsche. Nah itu bangun dari scratch istilahnya, dari mobil harian menjadi mobil tempur istilahnya gitu kan. Ataupun kita beli mobil dari luar negeri terus kita maintain di Indonesia. Jadi itu ada 2 hal yang dipisahin lagi ya, artinya bangun mobil ataupun ngerawat mobil, running mobil yang sudah dibangun oleh bengkel-bengkel ternama di luar negeri seperti ProDrive, MML, ada lagi Rally Art, ada lagi macam-macam. Jadi tergantung apa mobil apa dan gamenya di mana gitu. Jadi kalau ditanya yang paling unik bangun mobil, mungkin kalau dari bangun mungkin salah satunya yang challenging banget tuh Evo 10 kali ya. Karena Evo 10 karena high tech ya, high technology dari sisi wiring system, dari sisi teknologi itu benar-benar kita berhubungan sama wiring ya, semuanya sensor gitu kan. Dan ngebangun mobil utuh, kita bongkar habis, kita implement performance part ke dalamnya, kita install, dan sampai itu mobil sukses. Alhamdulillah, kebetulan mobil itu mobil gue sendiri, mobil gue pribadi untuk kelinci percobaannya pada saat itu, karena belum ada orang yang bangun Evo 10 dari nol di Indonesia, tuh belum ada pada saat itu. Oke. Jadi ada yang bangun sendiri ya? Iya, ada yang bangun tapi dibantu sama bule misalkan gitu. Nah, ini benar-benar murni kita dari internal RFT Motorsport yang bangun, dan alhamdulillah itu mobil dari pertama lahir sampai gua jual itu mobil nggak pernah kalah, juara 1 terus, aneh. 23 kali menangnya. Wih, seru. Harum mobilnya harum. Wih, sampai sekarang Om?
mobilnya udah pindah tangan akhirnya. Oh, udah pindah tangan. Udah pindah Wah, tangan dan di tangan yang baru juga juara. Alhamdulillah. Jadi aduh senang widih. banget. Yoi. Iyalah. Apalagi kalau Mm-mm. udah maksudnya ngerjain pakai tangan sendiri, keringat sendiri tuh nikmatnya mantep sih. Mantap. Benar, 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 benar. Gue Nah, masih ingat beberapa nama pertama kali kita bangunin mobil tuh yang gabung ke RFT pertama kali ada Bim Lauta, ada Amandio, umurnya masih berapa tuh waktu itu 12 atau 13 tahun gitu kan. Dia mau ikut rally dan kita klub alhamdulillah mereka semuanya mempunyai prestasi yang luar biasa di saat ini. widih. Nah, ngomongin tentang Xavier nih Om. Xavier atau Xavier sih panggilannya? Xavier Rizal Sungkar dia itu satu-satu yang Oh, pakai nama Xavier gue pakai juga. X ya? Iya, enggak. Iya, Zafi. Oh, Xavier. Xavi. Ya, Xavier. Nah, Xavier ini umur berapa Om? Sekarang umur 10 tahun. Oke, 10 tahun. Apakah Om sendiri si Xavier ini ngikutin jejaknya Om untuk sekarang? Untuk jadi pembalap gitu? Iya, jadi bukan satu-satunya sebenarnya anak gua kan 4 ya cowok semua. Tapi kelihatan banget yang benar-benar punya antusias sama balap tuh dia karena dari umur 2 tahun tuh udah duduk di simulator sebetulnya dia. Dia keinginannya tinggi banget duduk di simulator. Umur 3 tahun dia mau bener-bener nyobain baby car tuh di Sentul. Dan itu seru-seru. Menurut ada Om Tony Sarap di Sentul itu merupakan anak termuda yang pernah nyobain go-kart sampai disuruh setelah 12 lap disuruh berhenti karena dia takut gitu loh, takutnya kecelakaan atau apa, ini masih terlalu kecil nih Jal, katanya lu tunggu deh sampai umur 6, 7 tuh baru normalnya orang nyobain baby car tuh di umur segitu, dia bilang gitu. Oke. Dan sukses ya, artinya benar-benar dia ngerti gas mana, rem mana, karena udah belajar di simulator. Itulah bedanya orang-orang yang main simulator sama yang enggak ya, artinya lebih cepat adaptasi dan lebih tahu diajarin tuh ini banget, cepat nangkepnya gitu loh. Benar. Tapi kalau gue lihat sih memang Xavier bagus banget sih dalam ya ada beberapa balapan dia ikutin kayak misalnya RBI terus BDR itu gue lihat kayak ini oke loh anak ini deh. Sampai jujur gue tanya-tanya kayak umur berapa sih kayak gitu loh. Ternyata pada waktu itu masih umur 9 tahun ya Om ya. Masih umur 9 tahun ya. Pertama kali dia main simulator masuk ke kayak liga-liga BDR, RBI gitu ya. 9 tahun ya. Nah 9 tahun. Betul. Itu gue udah ngeliat kayak ih gila ini racing line-nya ngerti loh dia. Ngerti kapan rem, kapan sabar, kapan harus ya pokoknya ngerti lah dia bisa menempatkan posisinya dengan baik gitu. Itu umur 9 tahun. Umur 9 tahun. Bener. Dan Om lihat sendiri kayak dia bakal Om jadiin apa ini nanti ke depannya targetnya? Karena dia lebih ke rally apa lebih ke aspal nih Om? Gue lihat dua-duanya dia punya skill ya, karena kebetulan gue ini juga all round ya, bisa disebut all round driver. Jadi gue semua motorsport gue cobain, dari mulai rally, dari mulai touring, dari mulai drifting, time attack, apalagi off road ya kan, terus slalom, semuanya gue cobain. Kenapa? Karena di masing-masing cabang ini mempunyai skill yang berbeda-beda dan semuanya bermanfaat menurut gue ya. Jadi sayang kalau lu punya talenta untuk nyetir tapi lu nggak pernah ngerasain yang namanya ada di motorsport lain gitu loh istilahnya. Jadi gue di rally bisa improve karena dulu baru-baru tuh drifting baru mulai tuh tahun 2002 apa kalau nggak salah, 2007 kalau nggak salah deh. Nah zaman itu tuh gue di rally belum berani punya angle gede masuk ke tikungan. Nah semenjak belajar drifting, oke nih berarti nih ya kan, gigi 4 pelintangin aja mobil nggak apa-apa gitu kan. Jadi ada skill tambahan lah. Dan slalom gitu kan, belajar momentum ngerem, habis itu
cornering tanpa nginjek gas dulu, di tengah tikungan baru nginjek gas karena punya momentum. Jadi masing-masing cabang motorsport ini mempunyai skill masing-masing yang bisa lo pakai di saat-saat tertentu gitu loh. Bener-bener. Gitu. Jadi nggak Jadi nggak menutup kemungkinan ya kalau bisa dipelajarin semua ya pelajarin aja gitu kan. exactly, makanya gue Xavier gue lepas aja dia. Kebetulan di dunia simulator ini kan gamenya banyak ya. Lo mau main drifting bisa, lo mau main rally bisa, lo mau main off-road ada, touring jadi gitu loh. Jadi ngalusinnya dia tuh gampang gitu loh, ngajarin dia di rally begini, di ini sendiri gitu deh. Jadi gue amazed juga sih pertama kali dia ikut balapan, kok ini anak adaptasinya cepat. Gue pikir bakal ketinggalan jauh gitu kan. Ternyata enggak ya, mereka punya otak tuh spongy banget kalau anak kecil. Jadi apa yang kita tabur istilahnya dia tuai gitu kan istilahnya kan. Jadi dia cepat menyerap segala macam ilmu yang kita orang yang lebih berumur tuh akan lebih lama untuk menyerap itu gitu loh. Jadi take your children istilahnya in the early stage-nya mereka ini, ajarin sebanyak-banyaknya. Yang suka musik ya lo ajarin musik, yang suka silat lo ajarin silat ya kan, bela diri apa segala macam. Yang suka balap ya ajarin balap cepet-cepet gitu kan, jangan kelamaan gitu, nanti udah susah gitu karena mereka udah punya ilmu-ilmu yang mungkin mereka pelajarin lewat nonton dan lain-lain. Tapi kalau kita yang ngajarin kan kita bisa arahin gitu, oh ini bener, oh ini salah, oh ini in between, oke lah gitu kan, ini caranya dia gitu kan. Jadi nggak boleh dijudge terlalu dalam karena mereka bisa eksplor dan kemungkinan mereka lebih kencang dari kita tuh banyak. Gue suka kalah kadang-kadang kalau latihan di rumah tuh suka kalah sama dia. Karena dia cepet banget ininya adaptasinya. Gitu, apalagi masih umur segitu ya. Betul. Dan dari tadi Om kan nyinggung-nyinggung tentang simulator nih. Menurut Om emang simulator sebegitu impactnya apa gimana sih Om? Gua itu kebetulan orang yang suka game ya dari kecil. Jadi gue mulai dari apa tuh istilahnya zaman dulu gamenya Sega, Nintendo, PS1, 2, 3, 4, 5 ya kan. Semuanya gue ikutin gitu kan. Dan pada saat awal-awal banget simulator ada tuh kira-kira tahun 2003-2004 tuh baru mulai ada kan kira-kira ya, 2000 ke 2003 lah gitu. Nah itu gue udah mulai beli tuh setir, gue beli apa, pokoknya cukup update lah gue dengan dunia gadget gitu kan pada saat itu kan. Dan gue pikir apa sih gitu kan, pengen tahu, penasaran ya kan, masih umur segitu juga. Dan gue pembalap kan pada saat itu kan, jadi gue pikir ini dunia gue nih. Dan gue cobain ternyata ini ya tadi gue bilang, lo mau nyetir di mana aja lo akan dapat ilmu baru. Dan di simulator ini punya ini teknik-teknik juga gitu yang mirip kadang-kadang tergantung game kan gitu kan. Dan menurut gue try to enjoy aja apapun yang kita setir. I try to enjoy myself to drive it gitu loh. Susah gampang, enak nggak enak itu nomor 2. Itu pokoknya gue nyetir aja dulu gitu. Gitu. Udah berapa lama Om? Kalau misalnya Om, kalau gue bilang kayak seriusin simulator ini, Om udah berapa lama? Gue sih sebetulnya orangnya cepet bosenan juga, dalam arti gue nggak bisa terlalu lama sitting di dalam satu mainan gitu ya istilahnya ya. Makanya gue suka main motor juga, main mobil juga, motocross gue ikutin, nyobain motor gede ya ikutin, mobilnya gue ikutin, segala macem deh gue ikutin. Tapi untuk seriusin banget gue nggak terlalu punya waktu pada saat itu untuk main simulator yang dedicated banget gitu, punya equipment yang wah banget itu enggak. Tapi yang penting gue mainin tuh Gran Turismo dari yang pertama kali keluar gitu kan, semua gue ikutin. Tapi yang penting bisa aja, dan gue masih belum terlalu ngerti online pada saat itu. Jadi gue lebih kepada gue enjoy aja main sama kakak gue, sama Rifat, sama teman-teman gue di rumah gitu, punya punya PS berapa, karena kan laki kan banyak di rumah kan, jadi bisa punya PS 2-3 biji gitu kan, kadang-kadang gara-gara berantem kalau cuma satu ya kan. Jadi akhirnya ya udahlah,
Jadi kita bisa main ini, bisa main itu, ganti-gantian dan lain-lain gitu. Oh, oke. Tapi kalau masuk ke kayak Prosin ini kan, Om masuk ke salah satu komisi nih. Nah, eee, Om sebagai apa di komisi? Jadi gua itu bergabung di Komisi Digital Motorsport dari pertama kali dibuat komisi itu, di mana dulu itu tahun 2018 ya pertama kali ya ada ya. Apa untuk Itu digital motorsport? Digital Motorsport di ini, tapi pada saat itu kan masih under-nya roda 4 kalau nggak salah ya. Nah, Iya. di situ ada ketuanya Om Indra, habis Mhm. itu ada saya, Mas Yedi, Rama Ramstik, habis itu Mhm. Arwin Taruna, terus Om siapa namanya tuh, Jalu? belum ada, gue belum kenal Jalu Oh pada belum saat ya? itu ya. Heeh, Siapa ya? gue kenalnya malah dulu tuh Didit ya, Om Didit ya, Oh Om iya Didit, Om Didit. Iya Om heeh, Didit Om yang bawa Didit itu Skyline R32 ya? kalau nggak salah ya, Oke. Om Didit itu tinggalnya di luar negeri kalau nggak salah deh. Iya iya yang dari Iya, apa ya, Qatar kalau nggak ya? Qatar apa heeh, Dubai ya? Gue lupa bener itu, heeh. bener, terus ada satu lagi siapa ya waktu itu ya, Dito bukan? pokoknya Bukan ya? bukan belum, Oh hanya ada belum, oke. hanya ada Rama. Nah itu kita berenam tuh pertama. Nah di situ Mmm. digodok peraturan apa segala macam. Om Arwin lebih banyak involve ya pada saat itu kayaknya ya, sama Om Indra Mhm. sama pembimbingnya tuh Om siapa namanya, eh eh, ya pokoknya pada saat itu kita meeting lah berapa kali ketemuan untuk ngebahas mau dibawa kemana dan gimana regulasi yang tepat, karena gua Mmm. itu belum kenal sama komunitas pada saat itu ya. Gue baru tahu bahwa ada SRI, ada eh, GT apa tuh, Gran Turismo ya kan, komunitasnya ternyata lumayan besar ya pada saat itu ya. Di 2018 tuh gue baru tahu bahwa komunitas ini udah masing-masing game mempunyai komunitas yang cukup besar. Nah kita mau arahkan mereka ini kemana? Nah di situ ngobrol lah gitu loh. Iya, pembimbingnya pada saat itu ada Om Irfan Bahran ya, dan Mhm mhm. dia itu di IT ya pada saat itu ini, dan beliau yang mendukung banget untuk segera dibuat regulasi mengenai digital motorsport under ini gitu loh pada saat itu. Dan Oke. di saat itu 2018 kalau nggak salah ya berjalanlah, atau 2019 berjalanlah kejurnasnya, dan Rama kalau nggak salah jadi orang pertama menjadi juara nasional di Iya. digital motorsport gitu. Betul betul betul. Habis Heeh, habis itu? habis itu 2019 kan kita impact dari Kejurnas? dari Kejurnas itu kan lahir lagi Rama. 2020 kita mau membuat event yang bagus lagi, tapi terbentur sama COVID ya pada saat itu ya, di awal tahun itu, jadi Betul. akhirnya Kejurnasnya tertunda. Nah tertunda karena memang masing-masing orang masih adaptasi ya dengan what to do with this kind of situation, gimana caranya survive bisnisnya masing-masing ya kan, dan cara hidupnya juga berubah, orang konversi to digital ya, murni ya, artinya bukan hanya kita yang di dunia digital motorsport, tapi the world is changing at that time, dan orang terlalu sibuk untuk mengurusi event pada saat itu, karena event realnya pun dibatalin tuh, event motor, mobil, semua batal tuh. Nah impactnya ke digital motorsport juga pada saat itu gue lihat gitu. Dan kebetulan pada saat itu gue cukup punya interest karena kan bokap gue itu kan sebetulnya, almarhum bokap tuh salah satu promotor besar ya di Indonesia ya. Dia 38 tahun ngejalanin
menjadi promotor nasional, baik roda 4, roda 2, kelas kejurda, nasional, Asia Pasifik sampai kelas dunia tuh pernah diadain tuh. Gitu. Rally dunia, motocross dunia, MotoGP, datang juga Superbike, K1 dan lain-lain tuh salah satu campur tangan dari bokap juga gitu. Pada saat itu dipercaya untuk menjalankannya gitu. Jadi memang darah gua ada di situ juga ya, ternyata ya. Nggak jauh-jauh dari pohonnya ternyata. Dan memang pada saat itu bokap tadinya mau menyerahkan company IO-nya ini yang udah sangat terkenal namanya Trendy Promo Mandira ke gue, tapi pada saat itu gue lebih demen sama balapan, menjadi atlet gitu kan. Nah gitulah, karena 2020 berhenti semuanya, ternyata naluri pusing naluri ini, tapi keluar ya kan, lagi main rame-rame Assetto Corsa sama temen-temen gitu kan. Kenapa kita nggak bikin balapan aja? Pertama tuh sama Bani sama Rama gitu kan. Terus siapa nih yang diajak nih katanya? Udah ngobrol sama Rama, Rama jadi part of PDR. Habis itu ngobrol sama Ilham, ngobrol sama Jalu, ngobrol sama Baliwa. Habis itu ngobrol sama Tubagus gitu kan. Jadilah event pertama kita Ramadan Balap Indonesia 2020 di saat pandemi lagi genting-gentingnya pada saat itu. Dan bertepatan dengan bulan Ramadan juga. Bertepatan sama bulan Ramadan, udah pasti orang pada di rumah semua kan, ya kan istilahnya. Gitu, tapi memang setahun sebelum 2 tahun sebelumnya itu 2018 gua kebetulan become part of GT Sim gitu ya. Jadi salah satu owner juga di GT Sim, dan kita udah punya interest untuk membuat simulator, membuat company yang based on digital gitu ya. Jadi digital motorsport base lah, karena gue demen juga gitu kan. Jadi menyumbang ide, menyumbang waktu dan lain-lain lah. Pada saat itu tempat juga di RFT juga sempat GT Sim. Dan kita bareng-bareng sama Dito, Rama, Taufik, Om Dani, ya kan, kita berlima lah pada saat itu gitu. Dan alhamdulillah ya company-nya jalan sampai sekarang dan cukup bagus ya, dalam hal produknya bagus, servicesnya juga bagus gitu lah. Ya mudah-mudahan berkembang terus ke depannya mengikuti zamannya gitu. Amin. Dan apa ya Om ya, gue lebih tertarik ketika ngomongin tentang regulasi nih. Kan ini adalah regulator ini kan datang dibangun ya karena dari komunitas, based on community. Dan yang gue lihat ya ada kalau kita bilang ya lebih ke arah kayak ada beberapa miskom, ada beberapa hal yang mungkin nggak tersampaikan. Mungkin regulator punya tujuan yang baik. Terus tapi mungkin tidak tersampaikan dengan baik oleh dan tidak diterima dengan baik oleh community gitu ataupun komunitas. Dan akhirnya terjadilah kesalahpahaman yang mungkin terjadi sampai sekarang. Padahal kalau gue rasa regulator itu sangat-sangat penting dalam satu untuk community. Istilahnya ya induknya itu supaya community ini bisa bergerak terarah dan mungkin bisa lebih baik ya dari regulator tersebut gitu kan. Harus ada regulasi dan ada badan hukum yang melindungi community ini kan gitu. Exactly. Dan kira-kira Om, apa sih yang kurang gitu yang menurut Om ini? Kan mungkin Om sudah dengar nih desas-desus ataupun ya ada semacam ngobrol sama teman-teman komunitas anak-anak sim racer yang pure sim racer, nggak tahu tentang regulator ini. Itu menurut Om ini apa yang kurang dan apa yang harus diperbaiki gitu dari segi komunitas maupun dari segi regulatornya gitu. Oke. Jadi mungkin gue cerita backgroundnya dikit ya. Boleh. Di tahun 2020 kemarin kan kita
ada reformasi cukup besar ya di IMI, di mana digital motorsport itu mempunyai ini sendiri, induk apa ya sebutannya ya, cabang lah istilahnya, menjadi cabang baru ya kan. Jadi ada Divisi baru. divisi baru, dimana kalau kita itu dulu kan bernaung di bawah roda 4 ya kan, Ya betul. pada saat awal. Habis itu ada lagi roda 2, tapi pada saat itu kan belum ada simulatornya. Nah sekarang kan dengan perkembangan zaman kan ada dua-duanya cabang. Kenapa? Idenya adalah membuat divisi sendiri agar dua-dua cabang ini bisa tersalurkan di dalam satu instansi lah gitu ya. Nah jadi pada saat itu dibuatlah divisi digital motorsport, di mana Om Irfan Bahran menjadi direkturnya ya kan. Dan di bawah Om Irfan Bahran itu ada ada 3 sebetulnya. Ada IT, ada susunannya gue harus baca dulu nih biar nggak salah ya kan. Jadi intinya ada beberapa sorry ya. Nggak apa-apa, santai aja. Sambil ngobrol-ngobrol boleh dong, kita sambil ngobrol-ngobrol dulu. Boleh sambil rokokan, sambil makan boleh, bebas. kita santai aja di podcast gue, kita ngobrol santai. Yang penting adalah teman-teman pendengar itu mengerti, tersampaikan infonya, itu aja sih. Ya jujur aja dalam hati gue merasa kayak ya kita butuh regulator. Betul. Cuman kalau gue rasa kayak kurangnya sosialisasi, itu aja. Jadi teman-teman tuh kayak dari komunitas sendiri akhirnya punya desas-desus sendiri dan menerima info dari katanya kayak gitu. Nah kita sendiri dari anak-anak komunitas sendiri tuh kayak kita pengen banget dari perwakilan atau siapapun deh, pokoknya dari regulator itu benar-benar ngobrol sama kita dan memberikan ini loh, kita tuh datang untuk kalian untuk ini. Nah kita juga pengen tahu benefitnya regulator untuk komunitas itu apa kayak gitu. Nah itu sebenarnya banyak gitu, tapi kita nanti bedah satu-satu lah Om, santai aja. Iya. Jadi gue belum ketemu nih diagramnya nih, tapi basically nggak apa-apa. Di bawah digital motorsport tuh dibagi 3 ya. Ada IT, ada motorsport games, ada simulator. Oke. Kalau IT ntar gue mungkin harus ngobrol sama orang yang bergerak di bidangnya, yaitu Om Sultan. Itu adalah direkturnya di situ, Om Sultan. Iya. Om Sultan. Habis itu kalau motorsport games itu ada Bimo Pradikto, di bawahnya baru gua sebagai ketua komisinya. Kalau simulator itu Mas siapa? Gue sampai lupa, tapi Demas Agil ya? Bukan, Demas Agil itu sebagai ketua komisi. Tapi direkturnya itu sebagai Om siapa? Bukan Afrian, satu lagi siapa namanya? Om. Aduh, siapa ya? Mungkin sering ketemu di DMC. Aduh, siapa ya? Oh ini, yang LPDUK ya, bukan ya? Iya, betul sekali. Aduh, Om siapa itu ya? Yang kacamata itu kan, yang dari Surabaya ya? Iya, betul sekali. Aduh, gue lupa lagi namanya. Aduh, Om siapa? Udah lama nih nggak ketemu nih. Gara-gara pandemi nih. Ya pokoknya Om Riz apa ya? Om Rinto, betul. Om Rinto. Terus untuk jadi untuk gamesnya itu Om sama direkturnya siapa? Om Bimo Pradikto. Om Bimo, oke. Iya, Bimo Pradikto direkturnya. Jadi ada 3 direktur, Sultan, Bimo, sama Om Rinto. Di bawahnya Om Rinto kan dia simulator ya, itu ada Demas Agil. Di bawahnya Mas Bimo tuh ada saya sebagai ketua komisinya. Untuk anggota komisinya sendiri
di motorsport games itu ada saya, ada Mas Yedi, ada Tubagus, ada Dito, sama ada satu lagi 5 kita. Gue nggak ketemu diagramin, makanya jadi gue lupa sendiri ya kan. Nggak apa-apa. tapi satu hal yang pengen gue tanyakan adalah motorsport games dan simulator itu maksudnya gini, sim racing ada terbagi dua. Digital motorsport itu terbagi dua. Ada motorsport games dan juga simulator. Betul. Awalnya bisa terpecah kayak gini, kenapa Om? Jadi sebetulnya kalau dilihat dari basically dari equipment yang dipergunakan dulu pertama kali. Jadi kalau kita sebut simulator, otomatis duduk di atas simulator dengan steering dengan pedal. Kalau motorsport games regulasinya lebih light. You boleh pakai joystick, you boleh pakai keyboard, you boleh pakai simulator, masih juga boleh. Itu dulu pertama, belahannya adanya di situ. Ya kan? Habis itu baru di dalam situ nanti dibagi juga ada gamesnya kan, ada apa istilahnya, softwarenya, ya kan? Ada software yang murni simulator, ada yang semi arcade, ada yang arcade, ya kan? Jadi kalau yang semi arcade atau semi arcade dan apa istilahnya simulator tapi simulator arcade, betul, itu masuknya ke motorsport games. Tapi kalau contohnya salah satunya apa ya, software yang cukup advance itu yang dipakai di IDMC apa namanya? RF2, R-Factor 2, Assetto Corsa Competizione mungkin. Ya, itu selama equipmentnya pakainya steering ya kan, itu masuknya di dalam simulator gitu. Jadi sebetulnya kita membedakannya adalah peripheral ya, apa namanya, hardware. Hardware-nya gitu. Karena tapi berat. Kalau misalnya, sorry Om gue potong, tapi kalau misalnya kayak ada teman-teman yang bermain simulator, tapi dia cuman punya gamepad dan mungkin ada yang ya Om mungkin beberapa kali pernah tahu ada yang main pakai keyboard dan mouse. Ada gitu. Detio Ari kan kalau nggak salah. Iya betul. Ya Detio Ari, Detio. Nah itu betul. Apakah dia masuk ke simulator apa gimana? Jadi kan sebenarnya agak bercabang gitu loh. Untuk bisa ya lo bisa masuk ini, tapi karena ini jadi ya gimana gitu, mungkin Om bisa jelasin karena mungkin ini hal kecil tapi mungkin ditanyain sama teman-teman gitu. Iya, jadi sebetulnya regulasi itu kan dibuat untuk membedakan ya, artinya berdasarkan kalau equipmentnya ataupun kalau di balap contohnya ya, lo naik mobil grup N, lo naik mobil grup A, lo naik mobil GT4, GT3 dan seterusnya kan masing-masing mempunyai regulasi kan. Nah di kita itu hanya 2 kan kebetulan nih cabangnya ya kan. Nah base-nya adalah peripheral juga. Karena memang salah satu fokus end fokusnya dari si simulator ini adalah menjadikan atlet-atlet yang ada di dalamnya menjadi pembalap beneran, potensial untuk menjadi pembalap betulan gitu. Gitu. Tujuannya ke situ, nanti ada mungkin scholarship atau akan ada pembimbingan dan lain-lain dilihat dari prestasinya masing-masing gitu. Nah kalau di motorsport games memang bisa dibilang mulai dari hobis ya, artinya orang yang senang main game, orang yang hobi, orang yang mulai serius atau yang udah serius sekali gitu kan, lama-lama kan dia akan mengupgrade equipmentnya dia untuk menuju ke tempat yang makin realistis kan gitu kan istilahnya kan. Kita kan pelaku juga ya, kita tahu bahwa gue sampai sekarang gue nggak punya Fanatec, tapi I'm okay with my Thrustmaster gitu istilahnya ya, TGT gitu kan. Ya gue it's okay, artinya gue bukan orang yang gila yang selama feedbacknya menurut gue
cukup realism gitu kan, gue Hmm, nggak selamanya mau langsung upgrade. Banyak orang yang kayak gue juga istilahnya cuma punya satu equipment tapi dia explore seadanya kan gitu kan istilahnya. betul, 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 Mm-mm. betul. Yang Dan penting udah steering nih, yang penting udah steering nih. Tinggal oke, mau dapat berapa detailnya, pixelnya ini mau dapat berapa kalau di kamera gitu kan. betul, betul, betul. Ya, ya, ya. Gitu. Gitu. Jadi Jadi memang simulator kalau gue boleh rangkum sedikit mungkin lebih ke arah kayak kalau lu pilih simulator berarti lu ada kecenderungan memang untuk jadi pembalap, bisa jadi pembalap beneran nantinya. Bisa istilahnya bisa diarahkan bisa oleh diarahkan. regulator ini. Yes, betul. Oke, kalau Betul. misalnya dari simulator Ya, tapi dia cuman mungkin karena faktor umur atau mungkin mungkin faktor fisik yang dia nggak bisa tempuh karena kan kalau kita tahu ya butuh butuh olahraga dan butuh fisik yang lumayan kan untuk balapan itu betul. apakah dari simulator ini bisa menjadi e-sport player dan apakah regulator ini bisa membantu ataupun bisa mewadahi juga untuk menjadi e-sport player nantinya gitu. Oke. Jadi tadi ya di tujuan awalnya kan kita bagi kan sebetulnya kan artinya digital Ya, motorsport ini udah menjadi regulator untuk kegiatan digital motorsport ya kan. ya, ya Nah betul. kebetulan yang disebut pembalap di era saat ini itu nggak selamanya real pembalap beneran. Pembalap sim racer pun kita sebut sebagai pembalap kan bener nggak? Artinya dia Ya, menjadi profesional kan gitu kan, betul. menjadi apa ya paid driver lah, kalau profesional kan kita sebutkan paid driver kan. Yes, Nah, yang udah digaji lah ya. yang udah digaji atau direkrut tim ataupun Ya, dari representatif negara gitu kan istilahnya betul, kan. Nah betul. jadi sebetulnya bisa, artinya mau jadi pembalap beneran bisa, menjadi pembalap sim racer bisa gitu loh di Hmm, simulator. Tidak menutup kemungkinan juga di motorsport games juga kita bisa menjadikan atlet ini menjadi pembalap e-sport gitu kan, karena memang hmm, platform yang dipakai contohnya Gran Turismo gitu kan. hmm. Kebetulan FIA itu bikin kejuaraan dunia memakai platform karena lagi kerjasama sama Sony gitu ya, sama Hmm, PlayStation. Jadi dia pakai platformnya adalah Gran Turismo. Nah hmm. jadi di saat itu kita udah punya nih masing-masing cabang yang ada di digital motorsport, kita punya data siapa aja yang aktif, Hmm, terus eventnya kita kita apa ya kita bimbing untuk mempunyai regulasi yang benar. hmm. eh, Habis itu outputnya mau kemana, hadiahnya gimana dan lain-lain gitu. Karena di era saat ini kita nggak bisa terlalu push ya, artinya kepada organizer untuk bikin suatu event yang kualitasnya tinggi sekali gitu. Sedangkan ekonominya kan lagi goyah juga kan istilahnya kan. Jadi Hmm. intinya sih kita regulator, kita mewadahi gitu. Orang yang pingin bikin event yang lebih serius, ayo deh datang gitu kan. Kayak kemarin tuh ada Ya, apa Grand Prix kalau nggak salah ya, Grand Prix, ada komunitas yang bikin Grand Prix. Ya kita ajak ngobrol tuh, maunya tujuan akhirnya apa, yang kurang apa yang oh kita yang bisa F1 itu ya, Om? tambahin, yang F1 gitu kan. Oke. Gitu. Terus apalagi, jadi kita tidak menutup, artinya kita membuka tangan selebar-lebarnya untuk para organizer ini yang punya passion bikin event. Ayo kita bareng-bareng, karena kita mungkin orangnya di ini kan memang berpengalaman dalam meregulate sesuatu dan Ya, membantu ya artinya gitu betul. kan. Dan Hmm, jangan sampai satu event itu mempunyai titik lemah istilahnya pada saat ada protes atau pada saat naik banding ya kan. Kalau memang eventnya sekelas kejurnas kan ada banding gitu kan. Tapi ya, kalau eventnya hanya klub event kan keputusan diambil pada saat protes kan istilahnya kan mutlak gitu kan. Jadi ya betul. hal-hal seperti itu membuat kita menjadi disiplin kan sebagai atlet ya. Kita baca Hmm. regulasi, kita tahu apa istilahnya ya, Ya tujuan peraturan-peraturan yang itu yang memang diadakan gitu kan. bener, reschedule ya kan harus jelas Ya, kapan betul. diadakannya. Kalaupun tidak ada satu dan lain hal akan keluar buletin, akan keluar Ya, informasi. Nah, seperti itulah yang kita godok agar standarisasi digital motorsport di Indonesia tuh
mempunyai regulasi yang jelas gitu loh. Jadi Oke. atlet ini nggak bingung gitu kan kalau sampai ini event Ya, batal terus gue ngapain gitu kan istilahnya kan. betul, betul, Nah, betul. itu jadi kita saling melindungi baik dari sisi organizer kita lindungi, baik dari sisi atletnya pun kita lindungi gitu loh. Jadi dua-dua mempunyai hak dan kewajiban yang sama gitu kira-kira. Oke. Nah, Gitu. dari yang Om jelaskan itu sebenarnya regulator ini sangat asik sebenarnya ya. Betul. Jujur, gue sebenarnya udah Berbeda ya. iya ya, gue udah ngerti gitu sebenarnya regulator ini secara dasar aja ya itu udah paham Nah, bahwa regulator ini hadir ya memang untuk ngebantuin kita misalnya anak-anak komunitas, anak-anak sim racer gitu. betul. Tapi eh, tapi kenapa sih Om? Menurut Om kok ada beberapa yang ya gue ngomong jujur aja ya, maksudnya kita buka aja nih Hmm. bahwa ada beberapa sim racer ataupun beberapa komunitas itu bisa menolak gitu, bahkan kayak ya kita nggak butuh regulator ataupun mungkin kayak ya apa sih regulator ngapain sih di sini, benefitnya ke gua apa gitu. Ya, Kira-kira kalau menurut Om sendiri sebagai orang regulator apa yang harus dibenahi atau apa yang menjadi kekurangan gitu, apa yang harus dilakukan? oke. Jadi kalau kita lihat sendiri ya, Mhm. tidak ada satu federation ataupun organisasi yang sempurna sebetulnya. Yes. Baik yang kecil maupun level dunia. Contohnya FIA. FIA juga banyak. Ada aja tetap yang komplain kanan kiri atas bawah ya kan. Tapi Betul. tujuannya organisasi motorsport ini ya, regulator ini adalah menregulate supaya yang apa ya istilahnya out of context ini dibenerin, dilurusin dengan adanya dokumen yang tertulis berdasarkan pengalaman dari event-event yang udah terjadi sebelumnya gitu loh. Mhm. Contohnya kalau di balapan benerannya regulasi keselamatan selalu diimprove tiap tahun ya kan, karena ada kejadian tabrakan orang sampai meninggal, pembalapnya meninggal atau apa, itu memang nggak bisa dihindarin ya kalau namanya orang istilahnya ajal ya meninggal namanya motorsport udah bahaya kan gitu kan. Iya, Nah, tapi apes ya tujuan apes. apes tapi namanya regulasi ini udah meminimalisir dengan standarisasi regulasi equipment yang makin lama makin canggih gitu istilahnya. Mungkin zaman dulu siapa Felipe Massa ya sempat ke lempar Iya. ada barang spare part dari mobil depan gitu kan. Itu mungkin kalau Atau Rubens Barrichello juga pada waktu itu masih rookie itu. bener, bayangin kalau pada saat itu safety equipment-nya tidak standarisasi ya mungkin juga orang udah bisa meninggal mereka itu pada saat itu. Cuman karena equipment-nya makin lama makin canggih, kacanya, akriliknya harus tebel berapa, helmnya, strengthen-nya harus dites dan segala macam itu ujungnya buat pembalap sendiri sih sebetulnya sih. Nah, Yes, betul. sama juga untuk kita ini pada saat nanti diadakan level dunia mungkin gitu ya, ataupun level baik kejurnas yang paling ini dulu deh, yang lokal dulu kejurnas gitu kan. Nah, standarisasi kita itu udah sama seluruhnya. Kita udah mengerti bahwa regulasi ini ada, how to-nya juga udah lebih memahami, karena banyak orang yang mau nyemplung ke sini tapi belum mengerti peraturannya. Nah, dengan adanya peraturan ini kan orang jadi lebih mudah untuk mempelajarinya kan sebetulnya gitu kan. Nah, bagi orang-orang yang udah berkecimpung di dunia sim racing itu menurut mereka sesuatu yang gampang gitu Mas ya kan. Gue banyak nemuin gitu kan, even di internal kita sendiri, ini livery ini nggak gampang untuk orang-orang yang nggak ngerti gitu kan. Coba dibuatin deh SOP-nya gimana caranya gitu kan. Oh yaudah Mas, oke, ini caranya begini, step 1, step 2, step 3, step 4. Alhamdulillah kemarin salah satunya ya BDR kan kita bisa bilang dari entry level sampai yang profesional ada di situ kan sebetulnya kan. Iya, betul. Nah, dan alhamdulillah semuanya tuh mempunyai SOP yang mereka bisa pelajarin dan mereka semua bisa compete di satu tempat yang wadahnya sama gitu, regulasinya sama gitu loh. Dan mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama juga. Itu aja sih gunanya kita regulator gitu. Oke, tapi gini Om, mungkin kalau untuk orang yang baru it's okay. Mungkin ini akan melihat bahwa
regulasi ini dibuat, itu orang baru akan melihat bahwa, ih keren ya, kayak beneran ya, karena ada Mhm, ini, dan ini. Oke, tapi mhm. untuk mungkin ada beberapa orang lama yang sudah memang berkecimpung di dunia sim racing ini udah lama banget dan melihat regulasi ini masuk, terus kayak merasa kayak, "Loh, kok gini? Gue biasanya nggak gini." Nah, Mhm. itu tuh cara menyiasatinya dari, regulator itu gimana? Sebetulnya memang kita perlu sosialisasi sih sebetulnya. Oke, Artinya, eee, kalau kita sebagai pembalap beneran, ini pengalaman aku ya sebagai pembalap beneran ya, mhm, aku mau ikut di kejuaraan Asia Pasifik. oke, Kita itu nggak dijemput bolanya sama sekali sama mereka, tapi kita harus datang ke mereka atau ke websitenya, kita print tuh kira-kira 2.000 lembar, ya kan. oke, oke, Kita pelajarin regulasi yang mereka tentukan dan kita harus mengikuti. Mulai dari contohnya kalau mobil rally ya, baut deck harus pakai baut berapa, bajunya, periferalnya perlunya standarisasinya apa, eee, bannya ukuran berapa, peleknya ukuran berapa, misalkan gitu ya. mhm, Terus mhm, cara protes gimana, formnya ada di mana, terus itu mereka pada saat scrutineering, kita nggak bisa menunjukkan atau ada barang yang salah di mobil kita, ya kita diskualifikasi di tempat langsung. Jadi kita harus terbiasa untuk membaca, itu aja sih sebetulnya sih. Artinya regulasi ini dibuat agar standarisasinya di seluruh event ini mempunyai standarisasi yang sama. Itu aja tujuannya sebetulnya sih. Tapi kalau oke, ada orang yang memang merasa, oh gue udah biasa melakukan ini begini di dunia ini, begini di dunia itu, begitu gitu kan. Nah iya, itu mungkin karena faktor kebiasaan, tapi nah di Indonesia ini kebetulan regulatornya untuk induk organisasi motor dan mobil ya, dan sekarang mhm, ada induk digital motorsport yang menaungi digital motorsport atau e-sport yang kita lakukan selama ini gitu kan. mhm, Ini adanya di IMI, nah inilah yang membuat regulasi gitu. Dan orang oke, mau istilahnya dia mau menjadi juara dimanapun pada saat dia ikut ke Jurnas, kayak saya gitu ya, mhm, juara Malaysian Rally Championship, begitu saya balik ke Indonesia, saya harus ngikutin regulasi yang ada di Indonesia untuk bisa menjadi juara nasional, kira-kira gitu. Walaupun gue kadang-kadang pikir, di Malaysia santai kok gitu kan, mhm, istilahnya, tapi di sini kok nggak santai gitu kan. Mobil begitu udah masuk ke TC, time control, nggak boleh dipegang, nggak boleh di ini gitu kan istilahnya. Salah mhm, satunya lah, di Malaysia boleh, kenapa di sini nggak boleh? Ya, ini regulasi Indonesia, ya kita ikutin apa yang ada di Indonesia. Oh oke, gitu. oke, Kenapanya tuh pasti ada ada ininya, ada visibility studies sih sebetulnya sih. Itu dengan atas yang pernah terjadi di Indonesia, ternyata penonton itu agresif kalau di Indonesia, beda sama di luar negeri. Dibilangin mau mundur, nah kalau di sini nggak mundur, tuh mobil belum nabrak belum mundur dia, istilahnya betul, gitu. betul, yang disalahin yang nabrak ya, Yang disalahin yang nabrak, makanya mhm, akhirnya untuk penonton pun ada peraturan nih kalau di sini, harus di belakang mhm, kali kuning apa segala macam tuh clear gitu loh, karena udah pernah kejadian di luar negeri, juga pernah kejadian kan orang mati betul, betul, iya, gara-gara ketabrak. Nah itulah, itu kenapa kita mengikuti peraturan-peraturan yang ada di mhm, Indonesia ini. Negaranya pun punya peraturan yang beda dengan negara lain kan istilahnya kan, gitu. betul, Jadi betul, kita kita sebagai regulator ya kita harus mau mendengar, mau mengimprove ya kan, mhm, beradaptasi dengan perkembangan zaman juga. Jadi kita juga nggak boleh kaku juga, kita harus dengerin dari komunitas maunya apa, kita cari jalan tengah yang terbaik seperti apa. Karena kita nggak hanya mikirin yang pro, tapi kita juga mikirin yang beginner supaya industrinya berkembang lebih besar gitu. oke. Tadi, Mhm. Om sempet bilang bercerita pada waktu dulu yang waktu Om ke, apa tadi, Malaysia ya? Atau ya Hmm. pokoknya lagi luar itu, Hmm. nah Om, istilahnya menjemput bola. Nah Ya. sekarang sekarang gue mau tanya Om, ini kan kita sim Hmm. racer nih, dan Hmm. memang sudah ada beberapa teman-teman kita yang sudah go internasional lah, anggap aja Ya. seperti itu, dan mungkin bisa jadi kayak nge-represent untuk Indonesia pada waktu itu. Nah, apakah regulator ini akan, mendatangi sim racer ini dan
mendukung atau sim racer ini harus lapor ke regulator Oke. karena dia mau berangkat. Karena ini memang mungkin ini hal kecil sebenarnya, cuman Betul. siapa sih yang nggak mau didukung sama organisasi dari istilahnya dari pemerintahan untuk bisa maju. Ini kayak Iya. misalnya contohnya gue mau ke Jerman nih, anggap gitu. Gue mau represent Indonesia dan gue satu-satunya orang Asia nih yang di sini yang bisa lolos. Nah, Iya. itu apakah gue harus lapor atau dari pihak IMI-nya, dari regulatornya itu datang ke gue untuk dibantu atau gimana Om prosedurnya? Oke. Jadi ada dua cara sebetulnya sih. Bukan dua cara sih sebetulnya, ada dua hal. Pertama adalah kalau atlet Indonesia mau bertanding di luar negeri gitu ya, contohnya yang tadi kamu bilang kan. Nah itu regulator kan nggak selamanya tahu apa yang terjadi dengan dunia balapan. Balapan ini kan di seluruh dunia kan ada kan istilahnya kan. Betul. Kayak Rifat mau berangkat ke Asia Pasifik di 1 tahun di Asia Pasifik kan, muter tuh kan, New Zealand, Australia, Jepang, Malaysia, Indonesia, New Caledonia. Nah, lu nggak tahu kan itu negara mana tuh New Caledonia ya kan. Nah itu kita kirim surat ke IMI. Kirim surat ke IMI, kita memberikan notifikasi, sekalian kita minta license untuk bertanding di luar negeri gitu. Karena ada start permission sebetulnya yang akan diminta oleh organizer dari luar negeri biasanya. Yes, betul. Nah, bedanya di sim racing ini kan online ya, artinya dunianya maya kan istilahnya kan, dimana pembalap bisa loncat ke negara sini, ke negara sini walaupun dia ada di Indonesia kan gitu kan. Betul. Jadi itu sebetulnya adalah tugasnya si atlet untuk memberitahu kepada regulator bahwa dia akan bertanding di mana aja selama 1 tahun. Jadi dia udah punya schedule ya kan. Nah dari situ regulator akan mikirin nanti ya kan, apa kira-kira bantuan yang perlu diberikan, apakah sifatnya hanya dalam hal dokumentasi atau support atau apa gitu loh. Jadi kita lihat case by case sebetulnya kalau di situ. Contohnya Sean mau pergi ke luar negeri, ya Sean akan kirim tuh bahwa saya akan mengikuti kejuaraan apa yang saat ini dia ikutin gitu kan. Dan dengan begitu regulator akan mengawasi perkembangannya dia dan akan membantu pada saat dia menemukan hal-hal yang misalkan visanya jadi nggak bisa keluar atau apa gitu kan istilahnya kan. Nah itu IMI kan dekat sama pemerintahan ya. Jadi disitulah pada saat itulah IMI ini regulator ini akan membantu atletnya untuk mempermudah mereka bisa bertanding di kejuaraan-kejuaraan internasional gitu. Satu lagi, kalau ternyata memang kan ASN ini kan apa ya istilahnya ya? Negara lah ya. Iya, negara kan, tiap negara kan punya ASN. Kalau kita kan ASN. ASN ini kan IMI kan. Nah, biasanya negara-negara ini mempunyai apa namanya istilahnya, mereka tuh connection satu sama lain, antara ASN ke ASN tuh punya connection. Jadi kalau FIA mau bikin acara level Asia Pasifik gitu kan, nah ASN se-Asia Pasifik ini akan dikasih notifikasi pengumuman mengenai jalannya lomba, apa lomba yang akan dipertandingkan, atletnya butuhnya umur berapa sampai umur berapa, game-nya yang dipertandingkan apa, caranya gimana. Nah itu kalau cara kedua ini, ASN IMI ini akan menghubungi atlet-atlet yang sudah terdata gitu. Jadi enaknya kita punya regulator punya data mengenai kita tuh siapa, biodata kita apa ya kan, prestasi kita apa. Nah itu contohnya mau cari siapa jago misalkan gitu ya, siapa yang menang, siapa yang akan mewakili kita sebagai atlet di kancah internasional tahun 2022 misalkan gitu kan. Nah kita akan trace back dari event-event kejurnas yang udah pernah diadain. Kalau ternyata kejurnasnya nggak jalan, kita akan turun ke kejurdanya nggak jalan, kita akan turun ke klub event yang terdata. Nah data-data itu diakumulate gitu loh.
untuk menjadi data kita pada saat kita pencarian atlet gitu. Oh, Kira-kira oke. itulah. Jadi sebetulnya kita yang harus proaktif sih sebetulnya sih atlet ini, karena atlet kan ada Atletnya ya. atlet tuh ada jutaan soalnya sebetulnya. Betul, Tapi yang betul. terdata mungkin cuma puluhan atau ratusan, kan sayang kan, gitu kan. Iya, 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 betul, betul. Gitu makanya kita suruh bikin KIS, suruh bikin KTA gitu kan, supaya orang Indonesia tapi nggak punya KTP kira-kira terdata nggak di Indonesia? Kan enggak ya? Benar, secara ya make sense, make sense. Oke. Emang yang bikin KTP emang didatengin? Kan enggak kan, kita suruh datang Iya, ke iya, kecamatan, kelurahan betul. ya kan, gitu. Kecuali dia Sama sih sensus ya kan. kecuali dia sensus ketangkep yang ada ya kan. Iya, Lah yang ini kenapa umurnya udah 30 kagak punya KTP ya kan, tinggal di mana lu iya, ya kan? benar. Betul, Coba betul, betul. masukin kantor polisi dulu kalau sama negara begitu nanti ya kan. Mhm, mhm. Ya kayak kita lah, Ya, sekarang kita mau vaksin, gimana cara negara tahu ya kan kalau ya, dia nggak punya data, nggak punya KTP. Kalau betul. dengan ini kan, Renaldo Edo tinggalnya di sini, pacarnya nggak ada, ya kan? Nah ini dia nih yang harus disuntik duluan nih katanya nih. Tahu aja gue lagi jomblo nih. Lagi jomblo ya cocok ya, karena ada datanya kemarin gue baca di Iya. Oh FBI itu. gitu. Heeh. Aduh, kacau, kacau, kacau. Eh, Tapi Mbak, akhirnya gue say thank you banget sama Om, dalam arti akhirnya nih pertanyaan-pertanyaan mungkin teman-teman yang sudah pernah dilontar ke dalam ya kita ngobrol gitu, terus pertanyaan gue sendiri tentang ya, regulator nih apa sih benefitnya buat kita, dan ternyata eh, terjawab gitu loh apa yang menjadi gitu. keresahan gue. Jujur Om, kalau boleh Hmm, curcol sedikit, gue hmm. memang ada sedikit apa ya, ada sedikit kayak merasa apa sih regulator ini kok datang-datang kok tiba-tiba udah ngatur-ngatur ini, ngeluarin regulasi apaan sih kayak gitu loh. Karena memang Iya, pada iya, waktu iya, itu iya, gue nggak tahu lu gunanya iya, apa sih kayak gitu. Tapi iya, ketika iya, ketika kita ngobrol gini, Om memberitahukan dan menjelaskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan gue, ya akhirnya gue merasa bahwa benar kita butuh regulator. iya, 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 Even though karena memang mungkin sosialisasinya kurang. It's okay betul, menurut gua. Mungkin betul. lewat podcast ini ya mudah-mudahan bisa bisa menjawab pertanyaan teman-teman juga yang lagi di rumah yang mungkin lagi dengerin nanti gitu. Iya, iya. Gua kebetulan banget nih Do ya, gua itu pernah Mhm. merasakan di posisi lu soalnya. Jadi gua Mmm, gua itu udah diminta untuk masuk ke IMI udah lama sebetulnya. Tapi oke. gua itu masih pingin lebih seneng jadi atlet sebenarnya. Nah, setelah melihat iya gue masih seneng istilahnya kan lu ngerasa gue bisa nyetir, gue kayaknya cukup jago ya kan, gue bisa berprestasi gitu, Iya, gue iya, iya, iya. udah deh nggak usah atur-atur gitu kan istilahnya kan. Gue Betul, betul. pokoknya tinggal kasih lihat piala ya kan, gimana mau tahu pialanya nih orang Indonesia bukan nih gitu kan, tercatat nggak gitu kan, Mhm, gitu. mhm. Nah jadi pada saat Digital Motorsport waktu itu Om Irfan ya kalau nggak salah ya, kita Mhm. teleponan gitu aja. Jadi ini mau nggak? Aduh Om saya jadi atlet aja deh Om, saya jadi pembalap aja deh, gue nggak mau pusing gitu kan. Tapi Iya. setelah gue berpikir seminggu 2 minggu gitu ya, ini kayaknya waktu yang cukup tepat untuk pengalaman gue ini berbagi sama orang orang lain ya. Artinya nggak enak diatur-atur sama orang, memang nggak enak. Tapi kita itu memang hidup itu harus ada aturannya sih sebetulnya sih. Ya Betul. kan lo hidup nggak ada aturannya juga gawat Wah, juga, nggak punya arah iya, gitu kan, betul. gitu kan. Jadi gembel mungkin. Bisa jadi gembel atau bisa jadi sukses juga bisa ya kan Betul. Nggak kalau lo terarah tapi hoki kan? nggak terarah Sukses mungkin bahayanya. sukses, cuman nggak terarah, mau mau ngapain, nggak ada kayak nggak ada tujuan aja gitu. Betul. Nah jadi makanya pada saat itu diminta, ayo deh kita bahas deh apa gitu kan. Gue bukan anak yang doyan ngetik, tapi gue punya masukan-masukan yang menurut gue kalau ini terlalu kaku, tolong di Hmm, regulasinya di iniin sendiri dilusin adjust, sedikit heeh, kan gitu. Tapi ada juga yang harus dikakuin juga ada gitu kan. Kayak tadi betul, kenapa disebut simulator? Kenapa disebut motorsport games? Itu kenapa? Ada alasannya gitu kan. Periperalnya beda ya kan. Yang iya, satu invest gila-gilaan, yang satu main pakai joystick. Apa menurut lo
apa menurut lu ini fair untuk diadu gitu kan istilahnya kan. Lo Mhm. main lo main di online pakai joystick pada saat nanti grand final lo megang setir, siap nggak lo represent Indonesia pada saat lo pegang setir kan gitu kan. Iya betul. Pengalamannya aja belum ada kan istilahnya gitu, bukannya gua meragukan enggak, tapi Mhm. paling enggak dia sudah terbiasa dengan peripheral yang dia pakai gitu Iya, loh. betul betul Iya betul. kan, lo main PlayStation habis itu ternyata eee, maju ke babak berikutnya ya kan, Gamenya lain. dunianya lain, peripheralnya lain, gagu lagi ya kan, kayak beginner lagi kan. Jadi Mhm. memang disitulah step by step-nya kita coba ajarin supaya, oh kalau lo mau masuk dunia simulator tapi yang nggak galak-galak amat, istilahnya bukan galak ya, tapi nggak berat-berat amat untuk investasinya, lo masuk ke motorsport games Motorsport dulu deh. games. Heeh, Yes. lo cobain dulu deh beli PS, Iya. pakai joystick ya kan, atau pakai Xbox atau pakai apa gitu kan. Ayo, gue malah Mhm. lebih seneng kalau banyak organizer yang merasa mereka punya komunitas yang harus dipayungin gitu. Jadi Iya iya oke, iya. lo mungkin lihat gue kadang-kadang, oh nih kan yang bikin BDR, gue oke bikin BDR it's part of my life ya kan gitu kan, Iya iya. part of my story, tapi gue juga sebagai regulator gue harus bersikap netral. Makanya di BDR itu pada saat gue balapan ya gue nggak jadi apa-apa, gue hanya jadi OC aja, tapi gue nggak Mhm. bersangkut paut sama RC supaya nggak ada personal interest, ngerti kan lo, nggak Betul betul. ada. Jadi segala keputusan yang ada di BDR itu ya gue juga nggak tahu menau, gue sama aja sama lu istilahnya gitu kan, gue bakal di Mhm. penalti atau enggak, atau keputusannya apa I don't know, gue bilang gitu kan, karena memang ini udah diserahkan kepada profesionalnya. Steward itu Mhm. udah punya apanya istilahnya, udah punya ilmunya gitu kan, dan dia belajar Iya, gitu. betul. Untuk bisa jadi steward itu harus lulus dulu gitu kan. Jadi Mhm. judgement yang dia buat pada saat ada apa namanya, ada kontak antara satu pembalap dengan pembalap yang lainnya, dia harus bisa netral gitu loh ya kan, Mhm. gitu. Jadi sering kejadian juga, ternyata gua lagi ya kan, ini ketua panitianya yang kejedot gitu kan. Ya gua lebih baik gua nggak tahu, karena kalau gua tahu lebih lebih mengganggu jalannya kerjaan dia kan istilahnya kan gitu kan. Iya, betul Jadi betul. lo harus putusin pada saat itu, lo mau jadi atlet atau lo mau Mhm. jadi apa, RC kan, RC itu kan racing committee ya, itu yang Iya, berurusan dengan racing committee. regulasi, berurusan dengan steward, berurusan dengan Mhm. jalannya lomba gitu kan. Mhm. Tapi kalau lo jadi OC kan lo berhubungan hanya lo mau bikin Organisasi, event, organizing, yes. organizing namanya eventnya apa, dilangsungkan pada tanggal berapa, Mhm. terus sponsornya siapa ya kan, itu kan Mhm. pinter-pinter lo bawa diri. Nah di situ itu adalah tugasnya regulator untuk ngajarin orang-orang yang belum mengerti bedanya RC, OC, ya kan, stewards, Mhm. terus yang lain-lainnya ya kan, scrutineering itu Mhm. apa, ini tuh apa. Ini kan kita jadi pada saat Edo mau jadi pembalap beneran kan sekarang jadi lebih gampang nih Dok, karena Iya, SOP-nya sama udah sama, ngerti. iya Betul. udah ngerti gitu kan. Yang selama Mhm. ini orang scrutineering buat apaan sih, tugasnya apa sih gitu kan. Sekarang lu udah Betul. jadi kayak pembalap beneran, lu represent yourself. Pada saat nanti lu jadi profesional, lu akan punya tim manager yang akan lebih membimbing lo lagi. Tugas lo itu adalah balapan. Jadi untuk Iya, betul. ya kan, balapan dan mengerti regulasi ya, tapi untuk merepresent lo pada saat lo punya problem gitu kan. Iya. Contohnya kita di balapan, kita tabrakan gitu ya. Nah di balapan itu yang punya suara hanya tim manager. Pembalap itu Mmm. hanya dipanggil untuk hearing doang, karena nggak ada pembalap yang mau disalahin Dok, udah pasti Dok. Oh, Gua pasti itu udah iya pasti. kan, iya nggak, gua nggak salah Egonya ya kan. egonya keluar itu. Iya, egonya keluar, Steward-nya padahal ngomong apa, bodo amat, ini nggak bener nih, gitu. bener, gue yang bener. Tapi di digital motorsport ya Mhm. kan, itu mempunyai teknologi yang jauh lebih advance daripada balap beneran, karena kita udah Iya bisa iya, tahu intention orang aja, kita tahu ya nggak, steering angle lu betul kemana, throttle betul lu kemana, ya kan, brake lu betul. masuk ada Nggak bisa atau bohong jadi. enggak. Nggak bisa bohong. Dan di sini menurut gua ini jauh lebih fair daripada balapan aslinya. Di balapan aslinya kadang-kadang data itu kita nggak dibuka for public ya istilahnya. Kalau di sini kan kita bisa
save replay kita bisa lihat dari sisi kita bisa lihat dari sisi orang lain kenapa terjadi tabrakan ini kan gitu kan. Gitu. Jadi ini membuat orang menjadi lebih sportif sih sebetulnya harusnya sih di dunia digital motorsport ini bagi yang mengerti ya, artinya yang membaca regulasi bahwa lu udah nggak bisa bohong, jadi lebih baik lu balap dengan baik dan benar gitu kan. And may the best win gitu loh. Gitu bro. Wih, seru. Dan Om, gue mau tanya satu hal. Menurut Om, industri dari sim racing di Indo ini sekarang menurut Om gimana? Oke, sebenarnya Indonesia ini mempunyai komunitas yang cukup besar ya, cukup berkembang gitu ya, gue bilang ya. Tapi memang kita itu masih perlu banyak membesarkan industri ini dengan sama-sama gitu ya. Kita nggak bisa membesarkan industri ini sendiri gitu loh, karena kalau kita sendirian aja paling kita reach-nya berapa orang sih ya kan. Lo taruh di Instagram lo Edo barangkali yang likes berapa mungkin gitu kan, tapi kalau di Instagramnya organizer jadi berapa likes-nya nambah ya kan. Dan kalau kita gabungin ya kan, semua peserta kita gabungin likes-nya, jadi kan lebih banyak reach-nya kan sebetulnya kan. Gitu, orang bisa lebih tahu mengenai event apa yang sedang berlangsung. Jangan hanya komunitas aja yang tahu, tapi orang lain juga harus tahu gitu kan. Mungkin apa ya, zaman dulu gua bisa lebih cepat dikenal karena pada zaman itu nggak banyak pilihan orang untuk bisa menjadi pembalap ataupun media yang mengcover. Pada saat gua jadi pembalap tuh lu masih beli otomotif pada zaman dulu, Kompas, Suara Pembaruan gitu kan, lu masih baca gitu ya kan, bener nggak? Iya. Gitu. Abis itu pindah mulai ke digital, mulai banyak ya kan, dari cuman 10 koran yang biasanya lu baca dalam sebulan, barangkali tiba-tiba sekarang ada 1000 gitu kan, lu nggak mungkin baca semua kan, bener nggak? Betul. Nah makanya kenapa kalau lu lihat di BDR tuh gue sering banget ngingetin supaya ayo dong kita saling men-share, bukan hanya men-share mengenai BDR-nya doang pada saat itu ya, tapi secara nggak sadar tuh kita itu mau membesarkan mereka, hero-hero yang ada, atlet-atlet yang ada di dalam BDR-nya sendiri gitu loh, di dalam event kita itu sendiri gitu. Karena tanpa ada hero orang bingung ya nggak. Kimi Räikkönen 1 tapi followernya 20 juta barangkali, bener nggak? Gitu kan, betul. Ya nggak. Jadi di F1 itu hanya ada 20 pembalap tapi apa ya, fansnya itu ada 200 juta barangkali, apa 2 miliar barangkali gitu kan fansnya kan. Nah kita di Indonesia ini masih kecil gitu loh, kalau kita hanya bergantung kepada komunitas kita sendiri. Tapi nggak apa-apa, start from that ya kan, dari mulai komunitas yang kecil ini lama-lama terdengar sama orang-orang luar gitu kan, sama keluarga, sama teman deket, sama pacar, sama siapa gitu kan, jadi punya antusias sama dunia kita, dan mudah-mudahan menjadi suatu entertainment sebetulnya kan untuk mereka kan gitu kan, bahwa kita balapan nih kita susah-susah nggak ada yang nonton juga sedih banget ya nggak, bener nggak sih Dok? Yes. Balapan sendirian aja kagak ada yang nonton, nggak seru. Betul. Balapan lawan komputer ya ngapain kan, kurang seru gitu kan. Sebenarnya seru banget buat pembalapnya ya kan, tapi sayang kalau nggak bisa dinikmatin sama orang lain, kenapa ya kan? Betul. Balapan itu kan serunya kan bisa dinikmatin juga sama orang lain. Lo tahu struggle-nya lo try hard ya kan. Edo gue lihat nih dari C masuk ke B, ntar ke C lagi, ntar kadang-kadang ada di A, ntar kadang-kadang di mana ya kan. Itu kan ceritanya yang seru ya nggak? Indian ceritanya lo yang seru lo gitu lo kan. Nah ini masing-masing organizer ini punya tujuan adalah menciptakan hero Moreno baru ya kan. Moreno dikenal karena apa ya, karena ada beberapa event ini yang mengangkat namanya dia kan, istilahnya kan, karena dia punya kemampuan. Tadinya gue nggak kenal siapa Moreno juga, gue nggak tahu ya nggak, nih anak ada orang sejago ini di Indonesia tapi kok nggak ada yang tahu ya saat itu gitu kan. Ternyata masuk ke ini, nih orang layak nih untuk digedein ya nggak. Ternyata bukan hanya ada Rama di sini ya nggak, ada Om Jaka,
ada Kenzi, ada Iya, Moreno, ada betul. Fikri Seger, ada siapa ya kan? Betul. Ada Edo ya kan, yang aktif banget membuat suasana WhatsApp grup kita selalu hidup gitu kan. Itu kan Iya. bener Masih nggak? inget aja itu. Masih dibahas Iya. loh. Nah, komunitas kita kan jadi hidup kan, orang jadi penasaran kan, ada apa sih dramanya, apa sih yang seru gitu kan, gitu loh. Nah itu hidup ini penuh dengan drama, dan kalau drama itu bisa diceritakan kayak apa tuh, mungkin sinetron kali ya, Tersanjung makanya ada 12 kan, itu drama doang ya nggak, tapi doyan banget orang ininya kan nontonnya gitu kan, apalagi sih gitu. Nah disitulah berita-berita itu kita perlu kembangkan, dan nantinya memang mereka bisa menjadi atlet yang layak untuk merepresent Indonesia ke depannya gitu loh, baik di level kejurnas maupun di level internasional gitu loh. Oke. Karena udah biasa tuh kena pressure tuh kanan kiri kan. Iya, benar. Istilahnya ada berita bagus, Ya. ada berita jelek. Nih atlet harus kuat secara mental juga, bukan hanya skill doang yang harus kuat gitu loh. Ya kan? Betul. Gitu. Tapi kita senangnya kan begitu selesai balapan ya kita semua berteman gitu kan. Yes, pasti. Ya. Itu harus. Jangan sampai dibawa ke dunia beneran terus akhirnya ayo ketemuan di mana gitu. Ngapain? Bener, kayak kemarin kejadian apa terakhir ada lah itu pokoknya ya. Iyalah ada Alfa Moreno misalkan gitu kan, tapi ya udah it's a race ya kan, lu kadang-kadang ya lu harus bisa menahan emosi, lu harus bisa menahan apa ya nggak boleh buru-buru mau maju, ya play the game right lah gitu kan, biar seru kan gitu kan. Iya. Penonton udah nunggu-nunggu banget ya, apalagi nih actionnya, waduh. Tapi ya drama itu juga orang banyak yang seneng juga, ngerti gak lo? Jadi di balik kesedihan orang, kadang-kadang orang menunggu juga gitu kan. Oh, drama yang ini berbeda nih sama yang tahun lalu misalkan gitu. Gitulah kira-kira Dok. Betul. Karena Indonesia sendiri suka drama ya. Dari kita lihat rating sinetron kayaknya tinggi mulu nih gitu kan. Tinggi mulu. Bukan hanya gitu loh, ternyata bule-bule lo lihat tuh Verstappen sama Hamilton ya kan. Habis dibully ya kan istilahnya ya kan. Tapi ya atletnya juga bisa punya suara istilahnya dengan cara yang benar kan. Tadi gue lihat Vettel ya kan, dia bilang bahwa media populasi orang yang ada di F1 itu rata-rata orang British ya kan. Medianya juga orang UK, pembalapnya juga orang UK, ya abis lah orang-orang yang di luar UK istilahnya gitu kan. Gitu ya, jadi seperti itu bisa juga bersuara, dan kita bersuara di tempat yang benar, dan istilahnya ya membuat pelajaran-pelajaran seperti ini mungkin nggak akan terulang lagi nih. Mungkin Verstappen sama Hamilton di kemudian hari nggak digoreng-goreng kayak sekarang mungkin gitu ya, dengan adanya regulasi nanti undang-undang ITE barangkali atau apa gitu kan, orang nggak boleh ngebully dan lain-lain gitu lah. Nah itu masuk di dalam regulasi kita juga di Digital Motorsport, bahwa selain pembalap atau tim manajer, mereka tidak boleh punya suara gitu kan, karena yang tahu pada saat itu kan involvement bisa ke orang tua, ke temen deket, kemana, ke ini, ke itu, wah bisa jadi chaos jadinya gitu kan. Padahal balapan ini kan kita mau sportivitas gitu kan. Iya. Oke, segmen terakhir ini beberapa tamu gue di segmen terakhirnya, kalau misalnya lagi sendirian nih, ini kan Om Rizal sendirian nih, kita berdua doang yang ngobrol. Nah, ini ada namanya segmen rapid questions. Jadi nanti ada 2 pilihan dan Om harus memilih salah satu. Tidak perlu dijelaskan kenapanya, dan tapi menjawabnya harus cepat. Oke? Siap. Oke. Oke ya, 1, 2, 3. Balap atau event organizer? Balap. Virtual atau balapan asli? Balapan asli. Rally atau touring? Rally. Sprint atau endurance? Endurance. Oke, yang terakhir, ngurus RFT Motorsport atau ngurus BDR? Ngurus apa, sorry? Ngurus RFT Motorsport atau ngurus BDR? Dua-duanya dong. Gak boleh, betul salah satu Om. Menjebak ya. RFT Motorsport dulu deh, baru BDR habis itu ya kan. Oke, mungkin anak-anak GTC boleh dicatat ya kalau ini ya.
Betul. Ah, oke. Oke, thank you banget Om atas waktunya Om Rizal, Oh, baik-baik di Bali ya Om. oke, thank you Om Edo untuk Thank waktunya. you banget. Mungkin kurang Mhm, lebihnya minta maaf ya, tidak ada orang mhm, yang sempurna, regulator juga gitu ya dari ini gue hanya mhm, mau mau titip pesan aja bahwa atlet-atlet yang memang seneng sama dunia e-sport atau kita sebut sekarang di Indonesia digital motorsport ya, kita lebih kenal mhm, ya. mhm, Ini kita sama-sama berkembang bareng-bareng, kalau ada mhm. masukan, monggo dikasih masukannya itu by email ke ini, dan kalau mau baca peraturannya untuk simulator itu ada di imi.co.id dan, bisa dibuka, bisa di-download dan dilihat apakah kira-kira poin-poin yang harus ditambahin karena kita sebagai regulator kita senang banget bila ada masukan untuk berkembang bersama-sama gitu. Oh, Jadi yes. bukan hanya sebagai regulator tapi sebagai organizer juga gue mewakili mungkin dari BDR kalau BDR ada kurang-kurang mohon maaf tapi intinya nih buat kebersamaan buat kita semua kita bikin jadiin kalian juga menjadi hero kita juga nggak akan bisa ada di sini tanpa kalian ya artinya atletnya Mmm, juga harus bagus organizernya juga bisa berkembang dengan mengadakan event yang bagus dapat support dari mana-mana dan kita nggak menutup mata bahwa organizer-organizer kita akan dukung contohnya mungkin sekarang lagi ada apa Indonesian League gitu ya gue juga gue juga sama teman-teman juga ikut gitu kan jadi kita saling dukung lah semua event yang ada di Indonesia ini supaya industri kita makin berkembang dan di kemudian hari kalian-kalian sebagai atletnya bisa mendapatkan keberkahan juga dari sini gitu kan bukan hanya sebagai mabar ya istilahnya main bareng gitu ya, kan tapi juga betul. benar-benar dihargain secara waktu secara Effort, effortnya mhm, dan hadiahnya juga bisa terus berkembang karena bisa dibilang ya Do ya gue ini mhm. sebagai pembalap rally itu hadiahnya nggak seberapa dibandingin e-sport sih sebenarnya dengan BDR tuh nggak seberapa sebenarnya karena murni balapan itu hanya hidup dari sponsor Do gitu jadi Mhm, kalau di sini hadiahnya dapat uang dapat produk dapat ini itu udah luar biasa lo di F1 sekalipun lo nggak dapat apa-apa dari organizer lo hanya dapat dari tim lo yang ngebayar Do gitu jadi jangan terlalu berharap artinya organizer ini akan selalu membantu lo tapi lo lah yang harus mengeksplor diri lo ya kan lo yes. menjadi atlet atlet yang apa ya istilahnya terregister di regulator yaitu IMI habis itu lu bisa marketing yourself ya kan promote Mhm, yourself untuk dikenal lebih banyak sama orang lain gitu kan mhm. supaya ya lu bisa mendapatkan faedah dari situ gitu kan karena gue tuh pernah dapet ya, ini jadi panjang nih Dok penutupannya nih nggak Nggak apa-apa ya apa-apa ya, nggak apa-apa. nah iya gue itu pernah pernah ikut kejuaraan Asia Pasifik di Mhm, dalamnya situ ada Pirelli Star Driver atau Pirelli itu membuat apa ban ya itu ya? istilahnya akademi lah apa Oh namanya akademi, istilahnya sorry, heeh. jadi dia ini membuat akademi di mana Kayak kalau dulu tuh Rama kayak Nissan GT Academy lah, anggapnya gitu. exactly nah Mhm, siapa pemenangnya tahun depannya akan menjadi pembalap Pirelli istilahnya disponsorin gitu yes. kan nah di sebelum balapan mulai ya kan Mhm, itu kita ada 5 atau 6 kelas tuh gua seingat gua. Pertama rules and oke, regulation ya kan. Itu mhm, rules and regulation, nutrition and food and nutrition, wah, fitness, habis itu apa namanya self apa namanya itu ya self development ya. Habis mhm, itu marketing strategi untuk personal marketing strategi. Jadi semua ini kita pelajarin, kita dikasih buku, dan terakhirnya kita exam, ya kan? Dan di mmm, exam itu dinilai, udah mulai dinilai tuh istilahnya siapa aja, dari mulai attendance, dari mulai disiplin ya, telat nggak masuk mmm, kelas, ya kan? mhm, Gimana caranya dia membawa diri dia selama di kelas, bisa nggak dia kerja eh, menjadi teamwork gitu kan istilahnya kan kan kalau ngomongin balap kan biasanya udah teamwork kan soalnya kan jadi dilihat apakah orangnya
bisa bekerja dalam teamwork atau tidak dan lain-lain, semua tuh dinilai. Sampai balapannya berakhir, yang menang balapannya, bukan yang menang, Dok. Tapi penilaiannya diambil dari semuanya. Jadi balapan itu adalah sebagai penilaian akhir, oke. Tapi penilaian di kelas lo harus bisa presentasi, lo harus bisa bikin biodata lo apa segala macam menarik di depan sponsor dan lain-lain itu diajarin semua, Dok. Jadi lo untuk menjadi atlet itu bukan hanya jago skill doang, tapi lo harus humble, iya, disiplin, iya, betul. komitmen, iya, ya kan. Kita nih lagi ngerubah nih salah satunya nih, Dok. Kenapa kemarin BDR mulai siang hari, ya kan? Karena sebenarnya balapan itu adanya di pagi hari, bukan di malam hari sebetulnya. Jadi nanti Betul. makin lama makin ke pagi dan kita nggak try hard di malam hari, tapi try hard di pagi hari sebagai atlet beneran, harusnya gitu. Yes. Gitulah. Jadi kita harus punya komitmen juga sama diri kita bahwa kita mau menjadi atlet ya harus sehat kan, gitu kan, Dok, gitu. Betul. Waduh, panjang ya, tapi bener sih pesan-pesannya memang ya namanya udah jadi pembalap atlet lah istilahnya, kita udah bisa disebut atlet loh untuk para sim racer ini. Jadi ya udah bisa dibilang ya ini bukan lagi sekedar hobi gitu. Jadi kalian yang lagi dengerin yang mungkin sudah menjadi sim racer, ya gua harap mungkin kedepannya kalian bisa representasi untuk Indonesia di kancah internasional, who knows gitu. Jadi keep spirit aja buat latihan, terus usahakan ya kalau balapan jangan marah-marah, ada steward kok yang menentukan, lapor aja gitu, pakai jalur hukum yang ada gitu. Jadi manfaatkan apapun yang ada di regulasi itu, manfaatkan dan mungkin dibaca dulu ya sebelum ikut event dan segala macamnya gitu. Wajib itu harus. Karena kalau kita nggak tahu regulasinya ya kita nggak tahu cara mainnya dari organizer, karena setiap IO ataupun organizer yang lain tuh beda-beda aturannya. Dan itu terserah mereka. Itu bebas loh, itu kebebasan mereka gitu. Kebebasan organizer, makanya emang dipikir pembalapnya doang yang pusing ya, organizer juga pusing parah ya kan. Iya, sama-sama kita ya enggak. Jadi kalian tinggal gas sama rem aja, jangan ngomel. Iya, bener. Organizer mikirin cara bisa bikin event, duitnya dari mana, hadiahnya dari siapa, kalau penontonnya harus berapa, ininya targetnya, wah pusing ya, nggak tanggung jawabnya tuh pusing loh. Ya nggak, ini tinggal gas ujung dapat hadiah, waduh top banget kalau jago. Kalau nggak jago emang udah nasib itu ya kan, berarti belum bisa dapat hadiah. Memang hadiah itu adalah untuk juara satu sebetulnya ya kan. Juara itu hanya ada satu, juara dua itu bukan juara dua, juara tiga, apalagi juara harapan ya, harapan apa? Tapi gue sama Om Rizal bukan mencoba untuk merendahkan kalian, enggak, tapi membuat kalian ya semoga untuk ini bisa menjadi motivasi kalian untuk bisa lebih baik lagi. Karena ingat, di atas langit itu masih ada langit ya kan, dan di atas langit itu ada Sean Gelael mungkin di situ ya kan. Dia ikut lagi lemas 24 jam ya bentar lagi. Jadi kita doakan yang terbaik untuk sama Om Andrew Haryanto ya. Iya, hebat Om Andrew tuh keren, sip ya kan, keren banget. Makanya kelasnya kita beda-bedain ya kan, artinya berdasarkan kemampuan supaya juaranya tuh murni ya kan. Artinya kalau yang jago jangan dibuat nggak jago ya kan. Ayolah fight with the best ya kan. Gue nggak malu kok. Gue biasa menang di balapan beneran, tapi begitu di sim racer gue kalah sama kalian, gue malah jadi mirroring gitu. Iya, gue gimana caranya nih, orang-orang ini gimana sih caranya, apa yang bisa kenceng sih gitu. Dan gue appreciate banget, gue selalu ngebahas di grup Discord kita kan, ada grup Discord pembalap beneran lagi suka main sim racing kan gitu kan. Kita tuh selalu teramaze sama kalian yang gila loh. Ini di mana lagi kita harus nge-explore gitu kan istilahnya kan. Dan menurut gue itu suatu kelebihan banget loh buat orang-orang yang punya 1-2 detik pace di depan pembalap-pembalap lain. Dan ya memang gila, lu pada gila semua ya kan. Gue udah bingung nih, gue nggak siap hidup di atas simulator, gue nggak siap ya kan. Gue bisa
keluar, bisa disuruh pergi kali dari rumah ya kan, bahaya ya enggak. Karena time consume ya, bagi kalian yang punya freedom of time itu merupakan kelebihan, tapi juga jangan dihabisin semuanya di atas simulator ya kan, karena kehidupan nyata ini memang nyata ya kan. Kalau yang kita saat ini jalanin juga kan istilahnya memang dunianya dunia maya ya kita sebutnya ya istilahnya gitu. Jadi if you wanna be good at it, ya spend your time wisely lah gitu kan istilahnya kan. Wih, itu quote of the day ya untuk episode ke-11 ya. Waduh, gokil. Rasain semuanya ya nggak? Hidup nyata rasain, hidup maya rasain ya kan. Semua balapan cobain, jangan kendor ya nggak? Iya betul. Mau lawan siapapun, mau ketemu Rama jangan minder. Udah, Rama itu pelan sebenarnya. Cuman kebetulan kalian pengalamannya lebih kurang aja gitu loh. Jadi pede aja lawan Rama. Kalau udah ketemu Rama, kalau bisa tabrak aja. Enggak bercanda. Oke. Bener. Mungkin dia udah dimarahin sama Pak Sarwono ya. Anda kena penalti 10 detik gitu. Dia mungkin kalau Rama udah pernah betapa di atas simulator 7 hari 7 malam mungkin kalian belum cobain deh tes. Iya cobain kan? Puasa ya kan. Bener. Oke, thank you Om Rizal. Oke, Medo. Udah spend time di sini, udah ngobrol-ngobrol banyak tentang RFT Motorsport, tentang historinya Om, tentang regulasi di Indonesia IMI Digital Motorsport, terus juga tadi udah main rapid question. Thank you banget. Dan salam buat Xavier Om. Oke, thank you so much. Sama salam buat pacar Edo juga ya kalau ada ya. HP, kagak ada. Kalau ada. Mulai deh. Ini salam buat masa depan gitu ya. Salam buat masa depan. Benar. Oke, siap. Thank you Om Rizal dan gua izin closing dulu Om. Siap. Oke, thank you buat teman-teman yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Mungkin ini episode terpanjang yang pernah ada di Simpod ataupun Sim Center Podcast. Tapi mudah-mudahan ini bisa menjawab keresahan ataupun pertanyaan-pertanyaan kalian tentang regulator yang ada di Indonesia, yaitu IMI Digital Motorsport untuk di dunia sim racing di Indo. Dan thank you juga buat teman-teman yang sudah follow kita di Spotify dan juga sudah subscribe kita di YouTube. Jangan lupa like, share dan segala macamnya itu. Gue bukan YouTuber, tapi kalau kalian suka syukur, kalau enggak ya sudah, nggak apa-apa, diem aja jangan ngoceh gitu. Terima kasih dan gue Renaldi Edo signing off.